Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi Sindi, Sistem Informasi Naskah Dinas, dari sisi operator. Pertama-tama, operator dapat membuka browser, disarankan membuka browser Google Chrome, kemudian menuliskan alamat aplikasi Sindinya, yaitu sindi.halo.palembang.go.id. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini, lalu masukkan NIP ataupun NRP yang sudah didaftarkan ke dalam aplikasi Sindinya. Oke, setelah itu operator dapat melakukan penginputan atau penguploadan berkas melalui menu surat keluar, kemudian pilih input surat. Di sini ada 3 jenis surat keluar, yaitu surat keluar, surat setda, dan nota dinas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan surat keluar dan nota dinas. Baik, setelah masuk ke menu form input surat keluar, operator dapat mengisi apa yang diminta di dalam formulir form input surat keluar, seperti nomor surat keluar yang disesuaikan dengan isi di dalam surat keluar tersebut. Jadi pastikan untuk nomor surat keluarnya ini sudah didapatkan terlebih dahulu dan sudah dicantumkan di dalam berkas yang akan diupload. Lalu pilih tanggal surat, kemudian perihal dari surat tersebut. Pilih bentuk suratnya. Untuk suratnya sendiri, apakah surat undangan, keputusan, edaran, dan lain-lain. Kemudian pilih instansi yang dituju, seperti yang ada di daftar instansi di sini. Apabila tidak ditemukan untuk instansi yang dituju, maka ini dapat dilewatkan. Nanti dapat diisi di menu tujuan kepada di bawah ini. Oke, lalu kita lanjutkan ke tujuan surat. Apakah ini tujuan suratnya ke instansi pemerintah dalam kota, ke luar kota, perusahaan swasta, lembaga swadaya, dan lain-lain. Lalu sifat suratnya dapat dipilih biasa, konfidensial, penting, rahasia, sangat rahasia, ataupun segera. Lalu masukkan jumlah lampiran. Untuk di jumlah lampiran ini, yang dimaksud ialah jumlah halaman yang terdapat di dalam berkas yang akan diuploadkan tersebut. Jadi apabila file PDF yang akan diupload ini berjumlah 3 halaman, maka pada lampiran ini dapat diisi 3 halaman. Kemudian apabila berisi 1 halaman, dapat diisi dengan 1 halaman. Lalu isi dengan isi yang dapat menggambarkan isi surat tersebut. Lalu pilih pejabat penanda tangan. Apabila memang memiliki 2 pejabat penanda tangan di dalam berkas tersebut, maka dapat dipilih 2.
Apabila sebelumnya sudah terlanjur terklik akan dilakukan pembatalan, maka dapat langsung diklik kembali. Lalu pilih lokasi penandatanganan. Perhatikan untuk lokasi penandatanganan yang dimaksud adalah tempat operator meletakkan kotak biru di dalam file PDF yang akan diupload. Saya contohkan, misalkan apabila lampirannya satu halaman, otomatis lokasi penandatanganan ini berada di halaman ke-1. Namun, apabila ada contoh surat yang memiliki lebih dari 1 halaman, seperti misalkan saja 3 halaman untuk file PDF-nya, namun untuk lokasi kotak birunya ini berada di halaman pertama, maka lampirannya dituliskan 3, lalu lokasi penandatangannya tetap ke-1. Dan contoh lain, apabila file PDF-nya memiliki 3 halaman, namun kotak birunya ini berada di halaman ke-3, maka untuk lokasi penandatanganan dapat dipilih pada halaman ke-3. Jadi untuk lokasi tanda tangannya sendiri ini mengikuti di mana operator meletakkan kotak biru di dalam file PDF yang dibuat. Oke, pada kesempatan ini saya mencontohkan satu halaman yang ditandatangani di halaman pertama. Seperti yang saya jelaskan di atas, dikarenakan untuk pemilihan instansi ataupun OPD ini tidak terdaftar di dalam instansi yang berada di menu pilihan di atas, maka untuk instansi tersebut dapat langsung dilakukan penulisan di dalam kotak hijau ini. Misalkan Diskominfo. Dan apabila dirasa atau memang memiliki tujuan yang lebih dari 1, maka dapat dilakukan penambahan tujuan seperti ini. Misalkan ke kota lain, yang tadi Diskominfo Kota Palembang, kemudian Diskominfo Kabupaten Banyuasin, ataupun dinas selain Diskominfo, misalkan dinas seperti ini. Nanti setelah dilakukan penulisan dapat dilakukan pengecekan juga. Apabila memang dirasa ada yang ingin dihapus, dapat dilakukan penghapusan untuk penulisannya ini di action seperti gambar tong sampah ini. Lalu pilih file yang akan diupload, kemudian lakukan submit. Baik, setelah dilakukan berhasil submit, maka berkas tersebut sudah berhasil tersimpan, namun belum terkirim ke sisi atasan, yaitu dalam hal ini operator akan mengirim ke Kasubag ataupun Kasi. Untuk langkah selanjutnya, operator harus melakukan ACC ataupun pengiriman berkas tersebut dengan mengklik tombol kirim. Apabila dirasa ada yang ingin dilakukan pengeditan, dapat diklik dengan tombol edit. Setelah berhasil dikirim, maka berkas tersebut akan naik ke Kasi masing-masing ataupun Kasubag masing-masing. Lalu kemudian saya akan mencontohkan juga untuk perihal nota dinas.
Jadi operator untuk penginputan nota dinas sama seperti halnya melakukan penginputan surat keluar, namun pada menu pemilihannya ini dipilih menu pilihan nota dinas. Penginputannya juga sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Dapat dipilih tanggal, kemudian perihal surat, lalu dipilih untuk bentuk suratnya, yaitu bentuk surat nota dinas. Untuk dalam daftar instansi dalam kotanya, ini otomatis akan langsung muncul satu pilihan saja, yaitu pilihan di mana operator tersebut berada. Dalam hal ini, dalam contoh ini, yaitu saya berada di dalam Dinas Komunikasi Informatika, maka hanya ada menu pilihan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian pilih tujuan suratnya, sifat suratnya, lalu lampirannya, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Untuk penandatanganannya juga otomatis, yang ada yaitu kepala bidang. Tinggal diklik saja, kemudian pilih lokasi penandatanganan. Lalu apabila tidak ada tujuan lain selain yang di atas, langsung dapat diupload contoh suratnya. Lalu klik tombol submit, kemudian berhasil. Lalu diikuti lagi dengan pengiriman ke atasan, yaitu dengan mengklik action tombol rincian, kemudian klik kirim. Baik, untuk dua contoh surat tersebut sudah terkirim ke atasan, dapat dilihat di berkas history seperti ini. Maka dua contoh surat tadi yang telah kita input ini sudah berhasil terkirim ke atasan dan tinggal ditindaklanjuti oleh atasan masing-masing. Dari operator sendiri dapat melihat posisi surat tersebut sudah sampai di mana. Apabila dalam posisinya ini sudah dilakukan peng-ACC-an oleh staf, maka status posisi berkas tersebut berada di kasih ataupun kasubag. Dan contoh lain yaitu apabila sudah dilakukan penandatanganan dari kepala bidang ataupun penandatanganan atasan yang tertinggi, maka statusnya akan selesai dan siap untuk dicetak. Untuk kemudian contoh surat apabila status surat apabila ditolak oleh atasan seperti ini. Baik, sekian dari saya untuk penginputan berkas dari melalui aplikasi Sindi dari sisi operator. Baik, untuk hal tersebut dapat dipelajari kembali melalui dari petunjuk yang tertulis yang akan dibagikan oleh tim kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.